Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah, doa pagi. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, marilah kita renungkan firman Tuhan. Hari ini terambil di kitab Roma 12 ayat 12. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini renungan terambil satu ayat saja dari kitab Roma 12 ayat 12. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukan firman Tuhan ini, izinkanlah saya akan membacakan dalam kitab Roma 12 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan yang di pagi yang indah ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan di pagi hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Paulus menuliskan kitab Roma ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, di mana Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen di Roma sekitar 56 Masehi. Dituliskan di pasal 12 ini memberikan beberapa nasihat. Dia menulis tentang sifat-sifat yang harus ditunjukkan orang Kristen dan tentang perilaku dan cara hidup mereka di tengah tekanan yang sangat luar biasa. Pada masa itu kita tahu Roma dikuasai oleh seorang kaisar yang menganiaya umat Kristen. Roma dibakar, lalu difitnahlah orang Kristen bahwa orang Kristen yang telah melakukannya, sehingga terjadi penganiayaan yang sangat luar biasa di Roma, dan banyak korban jiwa saat itu. Banyak yang diserahkan kepada binatang liar, dihukum, dan segala hal. Tekanan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, Paulus mengatakan kepada mereka dalam kitab Roma ini adalah tidak lain, dia memberi kekuatan, pengharapan, bahwa di tengah tekanan yang sangat luar biasa, di tengah himpitan yang sangat luar biasa, di tengah hidup dan mati, Paulus mengatakan, demikianlah, bersukacitalah, sabarlah, dan bertekunlah dalam doa, dalam Roma 12 ayat 12. Inilah yang kita renungkan dari masa ke masa, supaya kita tetap teguh, kuat menghadapi persoalan apa yang kita hadapi saat sekarang ini. Mungkin kita menghadapi persoalan-persoalan pergumulan keuangan, pekerjaan, perdagangan toko, usaha, sekolah, rumah tangga, jodoh, masa depan, dan hal yang lain. Inilah yang dapat kita renungan tiga hal. Paulus mengatakan dalam Roma ayat 12 kepada orang-orang Kristen di Roma yang mengenai penganiayaan dan masalah yang luar biasa. Tiga hal dalam Roma 12. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan, adalah menjalani hidup dengan optimis dan keyakinan teguh akan janji Tuhan, meskipun situasi itu tidak menguntungkan bagi kita. Kita harus bersukacita, karena kalau kita bersukacita dalam situasi apapun, kita memiliki kedamaian, ketenangan. Kita tahu Tuhan masih bertatah. Kita tahu Tuhan masih melihat kita. Sebab apapun yang terjadi dia tahu, karena dialah pencipta langit, bumi, alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika ada seseorang yang mengalami pergumulan sangat luar biasa. Dia berhutang ratusan juta dolar dan dia bangkrut. Lalu datanglah kepada hamba Tuhan ini. Ini cerita nyata. Lalu hamba Tuhan ini berkata, tuliskanlah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Dia menuntunku pada rumput yang hijau materi tenang. Dia akan menyegarkan jiwaku. Berdoalah dalam hal ini terus senantiasa. Dia berdoa. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Satu bulan kemudian dia dapat pekerjaan usaha di Amerika ini, dan dia dipanggil sama perusahaan minyak untuk sebagai
untuk mengerjakan suatu proyek minyak yang luar biasa di negara itu. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa dengan hasil dia berdoa, dia bersuka cita dalam pengharapan, dia ingatkan diri dia bahwa masih ada Tuhan ketika masih hutang 100 juta dolar. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Dia ingat karena ayat ini gampang sekali. Setiap pagi dia ingat, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Lalu apa yang terjadi? Sebulan kemudian, dia dapat pekerjaan. Dan dia berkata kepada perusahaannya, dia punya hutang 100 juta di bank. Lalu perusahaan yang melunasi, asalkan dia bekerja dengan gaji yang sangat luar biasa. Jadi, Paulus menuliskan dalam Roma 12 ayat 12 kepada jemaat Kristen di sana, umat Kristen yang teraniaya. Dia menuliskan bersukacitalah dalam pengharapan. Karena kalau ada bersukacita dengan pengharapan, kita berteguh kepada Tuhan, berpikir kepada Tuhan, dan kita tahu firman-Nya adalah mengandung janji. Kita ingatkan janji Tuhan kepada kita. Kalau kita menghadapi masalah persoalan keuangan, ingatkanlah Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan aku percaya dia akan memenuhi keperluanku saat ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu jika engkau sakit di rumah sakit, jika engkau sakit di rumah, engkau mengalami suatu hal, polis dokter, nyatakanlah firman Tuhan. Dengan janji Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5. Sesungguhnya penyakitku lah ditanggungnya, kesalahanku ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Nyatakanlah bahwa dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dia juga Jehovah Jireh, dia menyediakan segala keperluan kita. Inilah yang diinginkan oleh Paulus kepada orang Kristen yang teraniaya, bahwa iman mengalahkan dunia. Dan kita berhak sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman kepada Tuhan dan percaya akan pertolongannya, belas kasihannya. Sebab jika kita melakukan tindakan itu adalah suatu yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal mengatakan, tetapi dalam takut akan Tuhan ada berkat, ada kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kesembuhan. Kalau takut akan Tuhan, berkat-berkat itu datang kepada kita di luar dugaan. Kadang-kadang kita tidak tahu jodoh kita. Ada suatu orang perempuan pemain musik di gereja. Entah kenapa dia masih muda itu, dia harus keluar dari gereja itu, pindah ke provinsi lain. Hamba Tuhan, pendeta di sana, kaget karena dia main piano musik di sana. Tetapi keinginan keras dia untuk keluar ke provinsi lain untuk satu hal yang tidak disebutkan. Akhirnya diizinkan oleh hamba Tuhan ini. Ya, hamba Tuhan ini memberkatinya supaya dia dapat perlindungan, berkat, dan kebaikan Tuhan. Lalu setahun setengah kemudian, hampir 2 tahun, kembalilah perempuan ini dengan seorang laki-laki yang ganteng sekali. Lalu hamba Tuhan di sana bertanya, loh, udah datang, apa kabar? Ya, pastor, saya sudah menikah. Oh, luar biasa, saya sudah punya anak 1. Puji Tuhan, masih bayi. Lalu pastor ini, pendeta ini bertanya kepada wanita ini, kenapa engkau hampir 2 tahun yang lalu engkau harus keluar kota ke provinsi lain? Dia bercerita, dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki di wilayah situ. Dan tapi Tuhan menghendaki lain. Dia mendapat tawaran di provinsi lain untuk bekerja. Lalu dia bergumul dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengarahkan dia untuk
berangkat ke provinsi itu. Ketika dia berangkat ke provinsi itu, dia dapat berkat banyak, dia kerja, dia dapat jodoh laki-laki yang cinta akan Tuhan, cinta akan dia. Dan dia berkata, sekembalinya dia ke tempat ini, dia kaget bahwa dulu laki-laki yang dia cintainya itu telah menikah 3 kali. Bayangkanlah kalau saya menikah dengan dia, Bapak Pendeta, mungkin saya nggak tahu lagi masa depan saya. Bapak Pendeta itu langsung ketawa dan senyum. Memang Tuhan kadang-kadang punya rencana lain kehidupan kita, asal kita mau bersuka cita dan berharap kepada dia. Sebab pengharapan dalam dia tidak akan mengecewakan. Itulah firman Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kalau kita menghadapi masalah yang sangat luar biasa, datang kepada Tuhan dengan bersuka cita, maka Tuhan akan memberikan pengharapan yang luar biasa. Zakius orang pendek, seorang Farisi. Dia seorang pemungut pajak dan secara kerjanya, operasionalnya sangat Tuhan tidak suka karena dia pemungut pajak dan cukai. Tapi ketika Tuhan Yesus melintas di wilayahnya, maka dia ingin tahu sekali tentang Tuhan Yesus. Karena dia pendek, Alkitab mengatakan dia naik ke pohon. Dia menunggu Tuhan sampai lewat wajah Yesus. Dia ingin melihat Tuhan. Lalu ketika sampai di pohon itu di mana dia naik di atas pohon itu, Tuhan Yesus berkata, Zakius turunlah, aku akan datang ke rumahmu. Zakius bersuka cita ketika Tuhan mau singgah ke rumahnya. Lalu diadakanlah pesta makan di situ. Dan apa yang terjadi? Zakius bertobat. Dia berkata, siapa yang telah kutipu atau siapapun yang telah kuperas uangnya, aku akan menggantikan berlipat kali ganda. Dan kalaupun ada yang telah aku bikin susah dengan masalah keuangan, aku akan memberikan berlipat kali ganda. Inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersuka cita dalam pengharapan, apakah persoalan kita, hutangkah kita, bayar kontrakan rumahkah, atau masalah keuangan rumah tangga, makankah? Lihat ke ekonomi sekarang, depresi uang yang sangat luar biasa, tekanan rupiah yang sangat luar biasa, harga-harga barang pokok naik, supply dan demand tidak menyambung lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, percayalah, kalau hatimu bersuka cita dan penuh pengharapan kepada Tuhan, bahwa hidupmu ini adalah di tangan Dia, bahwa hidup ini dilindungi Dia, dan percaya kepada Dia, Tuhan akan datangkan berkat-berkat di luar dugaan yang kau tidak pernah yakini. Tiba-tiba saja kau hutangmu lunas, tiba-tiba saja kau dapat pekerjaan, tiba-tiba pedagang tokomu dapat orang membeli begitu banyak, dan banyak target, budget, hasil, omset, semua sangat tercapai. Inilah kalau dengan cara Tuhan. Asal kita mau pagi-pagi ini kita mempengharapan kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan sabarlah dalam kesusahan. Kuatlah, tabahlah dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah, penderitaan maupun tekanan hidup. Paulus mau kepada kita hal yang kedua, kepada jemaat Roma yang menghadapi tekanan itu, sabarlah dalam kesesakan. Jadi kalau kita melihat tekanan-tekanan, kita harus sabar. Walaupun kita tahu kadang-kadang air mata kita sendiri berlinang. Apakah hari ini, Yohanes Paulus mengatakan dalam lagunya, apakah hari ini aku dapat makan? Tuhan, tolonglah aku. Orang dunia saja tahu, begitu tekanan-tekanan datang, Tuhan akan melihat titikan air mata kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu keadaan kita. Asal kita memberikan waktu kepada Tuhan, percayalah, Dia Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah hati. Dia menciptakan kita. Dia akan melepaskan kita dari sesakan. Dia akan melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Kita harus tabah dan kuat, dan tidak pernah menyerah dalam tekanan-tekanan. Walaupun harga-harga naik, keuangan sulit kita dapat,
Tetapi percayalah, dengan kita bersyukur makanan ada Indomie, ada nasi, ada yang dapat kita makan, kita harus bersyukur. Dan percayalah, waktu masih 24 jam. Kadang-kadang Tuhan tiba-tiba datangkan berkat yang tidak pernah menyangka. Jadi lakukanlah tindakan ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau melangkah, engkau tidak akan berkekurangan. Pertama, langkahmu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dan kalau engkau mengerti bahasa roh, berbahasa roh lah, berdoalah dalam roh. Walaupun itu engkau mencapai 10 menit, 15 menit. Puji Tuhan kalau engkau sampai setengah jam. Tapi kalau lebih baik lagi kalau engkau bisa sampai 1 jam di pagi hari ini. Engkau berdoa kepada Tuhan, harapkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa dalam kesesakan aku menantikan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan, dia memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ketika dia sabar, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup yang masa lalu. Pintu-pintu tertutup sekarang akan terbuka. Dan Tuhan akan mendatangkan tiba-tiba aja seseorang meneleponmu. Pak, bisa kerjakan ini kak? Ibu bisa mengerjakan ini. Ibu bisa memberikan kebutuhan saya soal ini. Saya siapkan uangnya. Apapun. Kadang-kadang dengan cara yang luar biasa Tuhan berikan. Ya Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, kita harus sabar dan kesesakan dalam Roma 12 ayat 12. Yang ketiga, yang terakhir, bertekunlah dalam doa, selalulah berkomunikasi dengan Tuhan secara konsisten, menjadikan doa sebagai sumber kekuatan utama di segala musim dalam kehidupanmu. Yang ketiga, Paulus tekankan dalam kitab Roma 12 ayat 12, bertekunlah dalam doa. Karena doalah mengandung komunikasi kepada Tuhan. Kita dianugerahkan kepada Tuhan untuk dapat berdoa. Ketika kita berdoa dari masa dan zaman ke zaman, Dia mendengar. Dia mendengar. Bahkan ketika Kain membunuh Hebel, Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, Hebel dibunuh oleh Kain karena kecemburuan. Darahnya pun bisa berdoa dan Tuhan mendengar. Bayangkanlah, apalagi kita yang masih bisa bernapas dan memuji menyembah Dia. Ketika kita berkata-kata kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Bapa dalam surga yang maha mulia, Bapa yang kudus, yang agung, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga, dan jadilah kehendak-Mu. Engkau tahu segala pergumulan beban masalahku hari ini, dan aku percaya Engkau Allah pencipta langit bumi alam semesta yang menciptakanku. Tidak pernah Engkau biarkan aku, dan tidak selamanya aku akan susah. Bahkan suatu saat aku akan bersyukur bahwa tangan-Mu yang kuat dan perkasa itu menolongku dan menjagaku dan memeliharaku dan mendatangkan berkat kepada aku dan rumah tanggaku. Bayangkanlah ketika engkau berkata demikian, berkat itu akan datang dengan melimpahnya. Tetapi engkau berdoa, bertekun dalam doa. Jangan sekarang doa, besok tidur, besok berdoa, kadang-kadang gak berdoa. Hal yang kayak demikian tidak baik. Adalah lebih baik kita rutin berdoa. Kalau pagi kita berdoa, siang berdoa, malam berdoa, sebelum tidur kita berdoa. Percayalah, komunikasimu dengan Tuhan tidak akan bersia-sia. Lihatlah, Tuhan panjang sabar dan murah hati akan memberkatimu dengan melimpah. Hana, dia mandul. Dia diledek oleh madunya Penina. Penina memiliki anak, Hana tidak. Tetapi Hana mempunyai sifat yang luar biasa. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa terus sampai kata-katanya menjadi bahasa roh. Tidak tahu apa yang dikatakannya lagi. Dia pokoknya bahasanya. Seperti Paulus mengatakan, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Tetapi kita percaya karena Bapa di surga melihat hati. Bukan melihat wajah kita juga, tetapi melihat hati kita. Hati kita lah akan berseru kepada Tuhan. Lalu saat itu Imam Eli yang menjaga tempat itu melihat, menegur Hana. Hana, kamu berdoa kayak orang mabok, ngomong sono ngomong sini. Tetapi Hana berkata, ya aku datang kepada Tuhan karena masalahku berat. Aku mandul, aku tidak punya anak.
Sedangkan maduku Penina telah memiliki anak. Dia sangat mengenyek aku. Dan kadang-kadang perasaanku sangat luar biasa. Sakitnya katanya. Lalu aku datang kepada Tuhan. Dan Elia, dia berkata, pulanglah, Tuhan telah mendengar doamu. Ketika dia pulang, Bapak Ibu sekalian, setahun kemudian, dia berhubungan dengan suaminya. Dia hamil. Dan dia memiliki anak-anak yang sangat luar biasa. Itulah Samuel, seorang nabi yang mentabiskan Saul dan Daud, raja Israel yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu sekalian, inilah apapun pergumulan, apapun beban masalah datang kepada Tuhan. Tetapi sebelum pergumulan itu datang, sebelum persoalan itu datang, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Janganlah pernah berhenti berdoa. Karena doa adalah salah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Orang bisa pakai gadget komunikasi. Orang bisa pakai SMS, pakai WhatsApp, pakai telepon, pakai apapun. Tetapi satu komunikasi kita kepada Tuhan yang sangat luar biasa, yang telah Tuhan siapkan dari zaman purbakala, yaitu doa. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dan percayalah, doa itu tidak pernah tidak dijawab Tuhan, tapi menurut rencana dan kehendak Dia. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu berkat atas kita. Dan apabila kita dapat menanggungnya, misalnya kalau kita mau kaya raya, Tuhan akan memberikan, tapi kalau kita dapat menanggungnya. Tetapi kalau kita tidak dapat menanggungnya, kita akan menjadi sombong dan menjadi suatu yang tidak baik di mata Tuhan. Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Jika kita dapat berkat hari ini 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, itu masing-masing sudah Tuhan memberikan takaran kepada kita. Sebab kita telah memikul kuk yang telah Tuhan pasang kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita hal yang demikian, supaya kita meringankan beban pergumulan kita hari ini. Doa adalah pengantar kita kepada Tuhan. Jika kita terus berdoa, meminta perlindungan, minta ditulungi dengan darah Kristus, menjaga kita, dan memberikan makanan pada hari ini yang sehat dan bergizi, dan menjaga kita untuk usaha kita dibuatnya berhasil dan beruntung. Percayalah, apa yang telah janjikan Tuhan, itu akan terjadi atas kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akan berdoa. Dan kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu dalam Roma 12 ayat 12. Bahwa kami harus bersuka cita dalam pengharapan, tekun dalam doa, dan percaya bahwa Tuhan, Engkau tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8, bahwa tetap sama dulu sekarang sampai selamanya. Engkaulah Allah yang akan memberikan kami makanan dengan tidak pernah habis-habisnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, selama engkau bersamaku adakah engkau kekurangan? Tidak. Bahkan 5.000 orang diberikan makan dengan roti dan ikan. Bahkan masih sisa 12 bakul. 4.000 orang makan dengan ikan dan roti. Masih sisa 7 bakul. Tidak pernah berkekurangan. Selera pakaiannya pun tidak pernah rusak. Sepatu tidak rusak. Dan tidak ada sakit jika kita bersama dengan Tuhan. Demikian Tuhan telah mengajarkan kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan setiap hari dan bersekutu kepada Dia dan berdoa. Bapa dalam surga, biarlah di pagi hari ini yang indah, biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kalau kami ada pergumulan, beban, masalah, kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau membukakan jalan kelepasan, kelegaan, dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Dan percaya Engkau akan buka peluang-peluang keberhasilan, keberuntungan bagi kami. Bahkan berkat-berkat di luar dugaan, rezeki yang melimpah bagi kehidupan kami. Bukakanlah berkat-berkat tingkap langit sesuai dengan Ulangan 28 ayat 1 dan 14. Tuhan memberkati keluar masuk kami. Tuhan memberkati ketika kami tidur. Tuhan berkati ladang kami. Tuhan akan memberkati kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berkati adonan kami. Tuhan akan memberkati dengan limpahnya dan dicurahkan berkat bagi kami. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kitab Mazmur 23, Engkaulah Tuhan penjaga kami, gembala kami yang baik. Kami tidak akan berkekurangan. Engkau akan membawa kami pada rumput yang hijau mata dan tenang. Engkau akan memberikan kami berkat yang penuh berkelimpahan. Dan Engkau akan membawa kami kepada
kebaikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami tidak akan pernah takut bahaya. Engkau menjaga kami dengan gada tongkat-Mu. Dalam Mazmur 91, Engkaulah tempat perteduhan kami, perlindungan kami. Segala penyakit sampar, penyakit menular pun Kau jauhkan dari kami. Walau 1000 rebah kiri, 10 kiri dan 10 rebah di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kami. Bahkan ular tudung kami akan melompati. Dan Kau akan memberikan kami kebaikan dengan umur panjang, dan kebaikan dan kehormatan akan menyertai kami. Bapa dalam surga, firman-Mu berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah akan mendapatkan. Dan kami percaya pagi hari, siang, sore, malam hari ini, bagi mereka yang menderita sakit penyakit dalam tubuh mereka, dan firman berkata dalam Yesaya 53 ayat 5, sesungguhnya penyakit kami telah ditanggungnya, kesalahan kami ditanggungnya, dan oleh bidur-bidur Yesus kami telah menerima kesembuhan. Dan kami telah dibayar lunas 2000 tahun lalu oleh darah Kristus di Bukit Yojuta dengan di atas kayu salib, dan kami lunas, dan kami percaya kami adalah milik kerajaan Allah, dan kami percaya segala penyakit kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dan kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami, segala kegiatan hari ini Bapa dalam surga, sesuai dengan firman-Mu, tudungilah kami dengan darah Kristus, pagari dan kasih kuasa yang melindungi dan kami, dan jagai kami, pelihara kami seperti biji ke mata-Mu. Dan biarlah Tuhan ampuni juga segala dosa kesalahan kami, baik sengaja pun tidak sengaja, karena berbahagialah orang diampuni dosanya dan dilupakan pelanggarannya. Jauhkan kami segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, diberikan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Bagimu segala puji, hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung maha mulia. Kami berdoa minta syukur, haleluya. Amin, 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 amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Percayalah, firman Tuhan tadi telah menguatkan kita. Jika kita tetap bersama dengan Tuhan, berdoa dan bersukacita, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan atas janjinya lewat firman-Nya, percaya Tuhan akan memberkati kita hari ini dengan limpahnya. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Horas Sombing mengucapkan salam.